Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kami senang sekali bisa hadir kembali di dalam program Miracle of Christ pada saat ini untuk memberkati kehidupan iman saudara. Dan kami menyampaikan salam sukacita baik yang ada di mancanegara maupun juga yang ada di daerah-daerah. Program ini bisa didengarkan melalui radio streaming. Dan juga bagi Anda yang ada di Jabodetabek, program ini bisa didengarkan langsung melalui gelombang 100.6 FM. Salam kemenangan buat semua umat Tuhan, dan menjadi doa kami, kita semua terus bertumbuh di dalam kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam rencana Tuhan, agar sesuatu yang berguna, sesuatu yang terbaik, itu menjadi milik kita semua di dalam kehidupan ini. Seperti biasanya kami dalam program ini menyediakan layanan SMS. Anda bisa akses di 0852 1247 5667. Kami ulangi untuk layanan SMS di 0852 1247 5667. Atau untuk PIN BB Anda bisa bergabung di 2979 B275. Di PIN BB Anda bisa bergabung di 2979 B275. Untuk format, kami sangat berharap untuk bisa mencantumkan nama, karena identitas itu sangat perlu untuk komunikasi kita. Baik yang SMS maupun juga yang BB, kami mohon untuk mencantumkan nama. Dan perlu kami informasikan bahwa nomor layanan SMS 0852 1247 5667 itu tidak diperuntukkan untuk telepon. Jadi mohon maaf, Anda dimohon untuk tidak menelpon ke situ, karena itu hanya dikhususkan untuk layanan SMS. Jika Anda punya sesuatu yang penting, Anda bisa SMS dulu, dan kalau kami merasa perlu ditindaklanjuti, kami akan berikan nomor yang Anda bisa komunikasi secara langsung. Ya, kalau kami perlu sampaikan kepada umat Tuhan bahwa harta yang paling mahal, yang paling mulia, yang paling berharga di dalam hidup ini sebetulnya bukan emas, bukan juga dolar, bukan juga pound sterling, atau juga mata-mata uang apapun yang ada di dalam dunia. Harta yang paling berharga itu adalah waktu. Karena kalau kita masih memiliki waktu, artinya kita punya kehidupan masih bisa menjadi berarti. Kita masih bisa mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita masih memiliki waktu, itu artinya kesempatan untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan itu masih ada. Tetapi kalau kita sudah tidak punya waktu, kita tidak punya kesempatan untuk memiliki kehidupan yang sangat-sangat begitu luar biasa itu. Kalau kita hanya punya banyak uang, itu tidak terlalu berharga, karena uang itu sifatnya begitu terbatas. Uang sifatnya hanya sementara, dan apa gunanya uang bertimbun-timbun di dalam rekening kita, tetapi ternyata kita sudah kehabisan waktu, artinya kita tidak punya waktu lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya bahwa kita akan siap menderita kekal di alam maut, dan kemudian kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Kita bersyukur Tuhan masih beri kita waktu, dan berapa banyak waktu yang kita miliki itu tergantung kebijakan Tuhan, dan tergantung bagaimana kita mengelola waktu itu. Kalau kita orang yang tidak tahu mengelola waktu, maka bisa saja harta waktu yang Tuhan berikan kepada kita bisa dipotong. Artinya Tuhan pernah berkata di dalam firman bahwa jangan membuang-buang mutiara kepada babi.
Kalau seandainya waktu yang Tuhan berikan kita tidak bisa kelola dengan baik, kita tidak bisa pakai dengan bijaksana, maka waktu itu akan dipotong atau mungkin akan diambil semuanya. Akan dinolkan, saldonya akan menjadi habis. Artinya Tuhan memberikan harta yang begitu luar biasa, tapi kita tidak pernah pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan beri waktu kita satu hari 24 jam. Dalam 24 jam itu ada berapa jam yang kita bisa gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin semuanya kita habiskan untuk kepentingan kita. Semuanya kita gunakan untuk menyenangkan hati kita. Semua kita lakukan hanya untuk kepentingan daging kita. Kita perhatikan baik-baik, satu hari ada 24 jam. Untuk tidur saja kita bisa pakai 6-8 jam. Untuk kerja saja kita bisa pakai 8-10, bahkan sampai 12 jam. Itu sudah 20 jam. Belum untuk perjalanan, belum lagi untuk makan 3 kali sehari, belum lagi untuk mandi. Itu bisa butuh waktu mungkin 3-4 jam. Belum lagi jalan-jalan di mall, belum lagi kita sibuk dengan gadget, dengan media-media internet. Dan kita akan kehabisan waktu. Kita tidak tahu mempergunakan waktu dengan baik, dengan bijak. Sehingga satu ketika waktu Tuhan melihat bahwa waktu yang diberikan itu tidak digunakan dengan baik, maka waktu akan diambil, akan dipotong di dalam hidup kita. Atau akan dinolkan karena kita adalah orang yang tidak berguna. Tuhan kasih harta yang begitu luar biasa untuk kita pakai, tapi kita tidak gunakan dengan baik. Ya, ini yang perlu kami ingatkan kepada semua umat Tuhan. Mungkin kita punya waktu masih ada 30 hari, gunakanlah dengan baik. Atau mungkin kita punya waktu tinggal 3 hari, gunakanlah untuk sebaik-baiknya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau mungkin kita punya waktu tinggal 3 jam, gunakan dengan baik. Jangan sampai nanti waktu berhenti, terus kemudian baru kita kagetnya luar biasa, terus kemudian kita masih panggil pendeta, tolong doakan supaya saya masih diberi kesempatan untuk memiliki waktu di dalam dunia ini. Anda sudah terlambat. Itu artinya hidupmu begitu sia-sia dan begitu celaka kehidupan manusia kalau seperti itu. Selama masih ada waktu, pakailah, gunakanlah, dan kelolalah dengan bijaksana. Cari dan lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Apa yang membuat Tuhan tersenyum, apa yang membuat Tuhan bahagia dengan kegiatan, dengan perbuatan yang Anda bisa lakukan. Dengan perkataanmu, dengan pikiranmu, gunakan semua itu untuk menyenangkan Tuhan. Di waktu-waktu yang berjalan, gunakan semuanya dengan baik. Itu penting sekali untuk kita perhatikan, karena waktu akan berhenti, dan tanpa memberitahu terlebih dahulu, itu semua kembali lagi kepada kebijaksanaan Tuhan, dan bagaimana pertanggungjawaban kita, bagaimana cara kita mengelola waktu itu. Ya, dan pada malam hari ini ada satu firman yang saya rindu untuk kita mengerti lebih dalam. Ini tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku." Ya, Tuhan menyampaikan satu pesan yang sangat sederhana, tetapi jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Padahal ini merupakan hal yang penting untuk kita mengerti
dan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di mana satu ketika Tuhan berkata, jikalau kamu tidak menjadi seperti seorang anak kecil, kamu tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu yang dimaksud firman Tuhan di sini bukan secara hurufiah atau secara jasmani, tetapi mempunyai pengertian yang tersirat atau sesuatu yang rohani. Dan ini yang kita akan pertajam penglihatan kita, pemahaman kita, dan kemudian aplikasi kita di dalam kehidupan setiap hari. Apakah kita sudah menjadi seorang anak kecil, ataukah kita tidak pernah ada di tempat itu, atau kita tidak pernah menjadi seperti seorang anak kecil. Artinya kalau kita tidak menjadi seperti seorang anak kecil, berarti kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kita harus perhatikan baik-baik. Satu ketika Tuhan pernah berbicara juga kepada Nikodemus. Nikodemus ini seorang ahli Taurat, dia seorang pengajar firman Tuhan. Tuhan berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus pada waktu itu tidak mengerti. Dia hanya berpikir secara hurufiah, dia hanya berpikir secara jasmani. Karena memang begitulah kenyataan, sekalipun dia pengajar, sekalipun dia guru Alkitab, dia ahli Taurat, dia orang yang selalu ada di dalam bait Allah, tetapi dia tidak mengerti maksud dari kebenaran itu sendiri. Ini karena bahasa Tuhan tidak bisa nyambung dengan dia, dan dia coba terjemahkan firman itu secara hurufiah dan secara jasmani. Dia pikir Tuhan berbicara lahir itu selalu pengertiannya itu keluar dari dalam rahim. Nah, itu yang dia permasalahkan. Dan dia bertanya kembali kepada Tuhan, mungkinkah orang yang sudah tua bisa masuk ke dalam rahim? Karena dia kaget mendengar bahwa Tuhan berkata, jikalau engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir dari air dan roh, ini yang tidak dimengerti oleh Nikodemus. Oleh sebab itu penting sekali di dalam perjalanan hidup kita selalu bersama dengan Roh Kudus, agar sesuatu yang tertulis dengan firman Tuhan, yang tertulis di dalam firman Tuhan, kita tidak terjemahkan secara hurufiah, kita tidak terjemahkan secara daging kita, sehingga akhirnya nanti kita sesat dan kemudian kita terhilang, kita tidak selamat. Anda masih ingat firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ini berbahaya sekali. Orang menyangka dia lagi berjalan di dalam keadaan yang sangat baik, karena lurus, jalannya tidak belok-belok, tidak tikungan, jalannya lurus. Tapi tiba-tiba di ujungnya maut. Ini kan sesuatu yang begitu berbahaya. Tapi ini kenyataan dan ini ditulis oleh firman. Itu karena apa? Karena firman Tuhan itu tidak dimengerti. Firman Tuhan itu tidak ditangkap, tidak dipahami. Kebenarannya itu tidak keluar. Sehingga manusia selalu hidup dengan pemahaman jasmani, dengan pemahaman lahiriah, selalu mencurigai Tuhan, bahkan selalu mempersalahkan Tuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan. Bahkan ada begitu banyak manusia yang melawan Tuhan hanya karena pemahaman mereka yang terbatas, pemahaman mereka yang tidak sampai kepada kebenaran itu sendiri, karena mereka coba terjemahkan kehidupan ini secara hurufiah, secara jasmani. Itulah yang terjadi, dan sayang sekali. Kelihatannya mereka hanya menggunakan logika. Ini berbahaya. Mana mungkin Tuhan kita bisa ukur dengan logika kita, dengan otak kita yang cuma sebesar bapau. Itu sangat tidak mungkin. Ya. Kita harus benar-benar menerima Roh Kudus dan biarkan Roh Tuhan itu terus hidup di dalam kita, bersama kita, menyertai kita, menjadi guru, menjadi pembimbing kita, agar semua firman itu kita mengerti dan firman itu hidup di dalam kita. Dan seperti yang saya katakan bahwa menjadi seperti seorang anak kecil. Kenapa harus menjadi seperti seorang anak kecil?
Karena ada beberapa hal yang sangat penting yang ada di dalam kehidupan anak kecil itu yang menyukakan hati orang tuanya, menyukakan hati bapaknya. Inilah yang tersirat di balik perkataan Tuhan. Artinya, kalau seseorang punya karakter, seseorang mengambil perilaku, gaya hidup seperti seorang anak kecil, maka dia akan menyukakan kehidupan orang tuanya. Dia akan menyukakan kehidupan bapaknya. Dan ini yang Tuhan maksudkan. Artinya kalau seseorang tidak menyambut kerajaan Tuhan, kerajaan surga itu menjadi seperti seorang anak kecil, artinya dia tidak akan bisa masuk ke situ. Dia hanya bisa dengar surga satu hari mungkin 1000 kali, atau mungkin satu hari mungkin 10.000 kali dia dengar kata surga, tapi dia nggak bisa masuk. Karena apa? Karena sesuatu harus seperti yang Tuhan mau, harus menjadi seperti seorang anak kecil. Nah, beberapa hal penting yang saya catat di dalam kebenaran Tuhan. Apa sih gambaran dari anak kecil itu yang membuat orang tua itu sangat senang atau sangat bersuka cita dengan kehidupannya? Kita perhatikan baik-baik bahwa yang pertama, anak kecil itu polos. Ya. Dia tidak neko-neko, tidak banyak trik di dalam hidup ini. Dia begitu polos. Artinya belum terkontaminasi banyak sesuatu yang bersifat dosa di dalam kehidupan ini. Seperti yang kita perhatikan contoh di dalam Alkitab, bahwa Daud ini melambangkan seorang pribadi yang polos. Itulah yang membuat dia menjadi berkenan kepada Tuhan. Ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 12 sampai dengan 17. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ya, Isai punya anak 8 orang di zaman Raja Saul. Terus? Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Ya, ketiga anak Isai yang besar-besar, artinya kakak-kakaknya, abang-abangnya, koko-kokonya itu sudah pergi ikut Saul, ikut berperang. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Ya. Daudlah yang paling bungsu. Nah, Daud paling bungsu. Ini artinya dia paling kecil, bahkan dia tidak diperhitungkan sama sekali. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Ya, jadi Daud itu kalau pergi bertemu Saul, tugasnya itu hanya membawa pesan atau mungkin antar makanan buat kakak-kakaknya. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertigandum ini sefa dan roti yang 10 ini, bawa cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ya, Isai menugaskan Daud untuk membawa makanan karena kakak-kakaknya, abang-abangnya Daud itu ada di medan pertempuran. Dan pada waktu itu Daud pergi mengantarkan makanan atau menjalankan perintah daripada Isai, papanya, ayahnya. Dan di sini kita melihat bahwa Daud ini adalah pribadi yang sangat polos. Dia belum terkontaminasi dengan banyak hal. Dia belum mengerti tentang perang. Dia belum pernah dilatih menjadi seorang prajurit. Dia belum pernah mengikuti tugas-tugas kenegaraan atau melakukan hal-hal yang dianggap penting. Dia sangat polos. Kerjaannya cuma bawa makanan saja kepada kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya, atau mungkin mengantar surat atau mengantar sejenis seperti itu.
Dan kita perhatikan di sini bahwa justru orang yang polos ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang sudah terkontaminasi dengan trik-trik kehidupan yang ada di dalam dunia ini, itu sulit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena mereka akan menggunakan segala macam akal, segala macam trik, segala macam hal-hal seperti itu. Dan kita perhatikan Daud memiliki kepolosan. Dan ini adalah merupakan sebuah karakter yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Dia tidak mengerti tentang perang. Dia tidak mengerti tentang banyak hal di dalam hidup ini. Tetapi dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kepolosannya, karena ketidaktahuannya banyak hal tentang dunia ini. Sama dengan anak kecil, polos sekali. Dia belum banyak tahu, ya. Dia belum banyak tahu tentang game, dia belum banyak tahu tentang film, dia belum banyak tahu tentang kendaraan, dia belum banyak tahu tentang hal-hal seperti itu. Dia polos. Dan inilah yang membuat orang tua seringkali begitu menaruh, yang membuat orang tua kalau sudah pulang kantor atau mungkin bepergian jauh, dia begitu rindu untuk segera ada bersama dengan anaknya karena kepolosannya ini, karena ketidaktahuannya ini. Dan inilah yang membuat Tuhan itu sangat menaruh perhatian kepada Daud karena dia polos sekali. Dia benar-benar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya terlalu jauh atau sifat duniawi, ya. Dan apalagi yang menarik dengan kehidupan anak kecil? Anak kecil itu yang kedua, dia belum banyak terkontaminasi kehidupan dunia, ya. Yang tadi pertama dia polos, yang kedua dia belum banyak terkontaminasi kehidupan dunia. Kalau kita perhatikan anak kecil, ya, itu kulitnya masih sangat bagus, sangat mulus. Tetapi kalau sudah banyak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi ini, itu akan mempengaruhi sirkulasi kehidupan di dalam manusia. Dan itulah kalau misalnya orang melihat anak kecil itu seringkali gampang tergerak hatinya, gampang merasa kasihan kepada anak kecil karena dia begitu belum terkontaminasi dari kita memandang saja kita merasa bahwa ini masih sangat bersih, masih belum ngerti apa-apa, masih sangat bersih kehidupannya, ya. Itu yang membuat orang-orang tua kalau lihat anak kecil itu menarik sekali. Kalau lihat anak kecil artinya masih sangat bersih, belum terkontaminasi. Tapi kalau dia sudah mulai makin besar, apalagi dia sudah mulai makin remaja, wah itu sudah mulai banyak berdebat dengan orang tuanya, ngeyelnya mulai makin tinggi, bahkan mulai melawan orang tuanya. Kadang-kadang sampai membuat orang tua stres, bahkan tidak jarang ada orang tua yang meninggal cuma gara-gara anak-anak ini karena dia sudah mulai menginjak remaja. Ya, jadi dia sudah mulai terkontaminasi dengan duniawi. Saya beberapa kali dengar kehidupan anak-anak remaja, kehidupan orang Kristen, bahkan kehidupan anak hamba Tuhan. Begitu mereka mulai menginjak remaja, mereka mulai menginjak usia dewasa, itu membuat kehidupan sangat berubah dan orang tua mulai stres berat dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Karena terkontaminasi. Setiap kali mereka keluar, ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ada banyak hal yang bisa menyentuh kehidupan mereka. Dan inilah yang membuat kalau seseorang sudah tidak menjadi anak kecil, itu artinya dia sudah banyak terkontaminasi. Tapi kalau dia masih anak kecil, itu dia belum terkontaminasi hal-hal duniawi. Inilah yang membuat Tuhan berkata, jikalau kamu tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, maka kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini perkataan Tuhan. Mari kita perhatikan lagi, apa saja yang berkaitan atau yang tersirat, kesamaan apa yang Tuhan ingin angkat atau Tuhan ingin kita kenal atau Tuhan ingin kita miliki
di dalam kehidupan kita, karena bukan hurufiah, bukan jasmani. Kalau seandainya secara hurufiah, kalau seandainya secara jasmani, maka marilah kita rame-rame berdoa supaya kita punya badan, punya tubuh menjadi kuntet semua. Ya, kalau perlu tidak melebihi 1 meter. Karena apa? Karena firman Allah berkata, jikalau orang tidak menjadi seperti seorang anak kecil, maka dia tidak layak masuk kerajaan surga. Maka berdoalah supaya mujizat terjadi, kita tidak bertambah-tambah tinggi, paling tinggi 1 meter. Nah, bukan itu maksudnya Tuhan. Ya, kita punya gaya hidup yang memang benar-benar seperti seorang anak kecil, tapi bukan secara jasmani. Kita perhatikan lagi apa yang menarik dengan anak kecil. Yang menarik dengan anak kecil itu adalah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan itulah membuat orang tua memberikan perhatian secara besar. Ketidakberdayaan itu membuat orang tua, bapaknya itu sangat konsen kepada anaknya. Karena dia mau mandi pun tidak berdaya, mau makan pun juga dia tidak berdaya. Artinya dia tidak bisa cari makan sendiri. Dia sangat tidak berdaya. Dan justru karena ketidakberdayaan ini membuat orang tua memberikan perhatian, memberikan konsentrasi khusus buat mereka. Nah, ini yang Tuhan mau. Kalau seandainya kita menjadi seperti seorang anak kecil dan merasa tidak berdaya di dalam kehidupan ini, maka saya percaya Tuhan akan memberikan konsentrasi khusus, perhatian khusus buat kita. Tapi kalau apa-apa kita merasa mampu, apa-apa kita merasa tahu, apa-apa kita merasa bisa, apalagi orang sering berkata, yang penting gua berbuat baik. Sejak kapan manusia bisa berbuat baik? Yang penting gua bisa berbuat amal. Sejak kapan manusia bisa berbuat amal? Sejak dari Taman Eden saja manusia sudah jatuh di dalam dosa, mana mungkin manusia bisa berbuat baik? Tidak mungkin. Itu omong kosong, itu sangat tidak masuk di akal kalau manusia bisa berbuat baik. Kalau manusia menyatakan bahwa dia bisa berbuat baik, itu sebuah kesombongan. Dan merasa tidak perlu Tuhan, bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita menjadi seorang anak kecil, kita merasa tidak berdaya. Kita merasa tidak mampu. Anak kecil itu selalu ciri khas utamanya, dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak sanggup. Mau berjalan keluar rumah saja dia merasa tidak sanggup. Dia butuh orang tuanya, dia butuh bapaknya. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Kalau kita merasa tidak berdaya dan tidak sanggup, Tuhan akan hadir di dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menaruh perhatian yang besar buat kita. Dan ini yang tertulis di dalam 1 Korintus 7 ayat yang kedua, 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Iya, kita perhatikan di situ, jelas sekali. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita dengarkan dulu sebuah pujian yang akan memberkati kita semua. Ini perlu sampaikan layanan SMS Anda bisa hubungi di 0852 1247 5667. Untuk layanan SMS di 0852 1247 5667. Atau Anda bisa bergabung di PIN BB 2979 B275. 2979 B275. Ya, untuk format mohon mencantumkan nama, karena itu penting sekali identitas untuk komunikasi kita. Ya, Anda bisa kirim pertanyaan maupun tanggapan, atau juga mungkin ada permohonan doa yang Anda ingin sampaikan, silakan ke nomor-nomor tersebut. Dan kita kembali ke 1 Korintus 1 ayat 27 tadi, bahwa Tuhan memilih apa yang lemah bagi dunia, apa yang bodoh bagi dunia. Dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang itulah karakter Tuhan. Tuhan itu, dia ingin orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang benar-benar merasa tidak bisa hidup sendiri. Itu yang Tuhan pilih.
Tapi kalau orang merasa mampu, orang merasa sanggup, orang merasa bisa, ini pasti jauh sekali dari Tuhan. Ya. Musa itu adalah sebuah contoh yang jelas. Waktu dia dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk menghadap Firaun, dia berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku tidak bisa bicara, aku tidak bisa komunikasi, apalagi berkhotbah, apalagi buat aturan, apalagi buat memimpin begitu banyak manusia. Itu aku tidak bisa, Tuhan. Tuhan berkata bahwa orang seperti ini adalah orang pilihan Tuhan karena ketidakberdayaannya. Justru karena ketidakberdayaannya itu membuat dia sangat bergantung kepada Tuhan. Karena ketidakmampuannya dia itu membuat dia sangat tergantung, dia membuat dia sangat berharap kepada Tuhan. Kalau seandainya dia mampu, berharapnya kepada Tuhan itu akan kurang. Berharapnya dia kepada Tuhan itu tidak akan maksimal. Ini yang kita perlu perhatikan. Apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, itu dipilih oleh Tuhan. Ya, Tuhan senang yang tidak berdaya. Tuhan senang karena dia tidak berdaya, dia selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia selalu melihat Tuhan. Karena dia merasa tidak sanggup. Yang dia tahu yang sanggup itu Tuhan. Dia tahu yang sanggup itu Tuhan. Nah, orang seperti ini tidak usah disuruh menyembah. Setiap hari dia akan menyembah. Coba perhatikan orang yang tidak menyembah itu berarti orang yang merasa dirinya sanggup. Orang yang merasa dirinya tanpa Tuhan dia bisa lakukan kehidupan ini. Ini yang terjadi. Begitu banyak orang Kristen yang hidupnya tidak pernah diisi dengan pandangan kepada Tuhan. Tidak pernah dihadirkan persekutuan dengan Tuhan. Dia merasa sendiri bisa. Dia merasa dia berdaya. Dia merasa dia mampu. Tapi kalau orang tidak mampu, orang yang tidak berdaya, setiap hari dia akan buka kamarnya, dia akan masuk, dia akan menyembah Tuhan. Dia akan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup, dia tidak berdaya. Itu yang terjadi. Kalau kita menjadi seperti seorang anak kecil, itu jelas saja berarti itu kita menunjukkan kita tidak berdaya. Kita tahu betul yang mampu, yang sanggup hanya Tuhan. Dan kita punya perhatian, kita punya pikiran akan tertuju kepada Tuhan. Kita punya hati akan terus menyembah, mencari Tuhan. Disinilah hal-hal yang membuat Tuhan berkata, jikalau engkau tidak menjadi seperti seorang anak kecil, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan tubuhmu yang harus dipendekin. Seperti pertanyaan Nikodemus, bagaimana caranya bisa masuk ke rahim? Aku udah tua seperti ini. Jadilah seperti seorang anak kecil. Kalau engkau seperti seorang anak kecil, engkau selalu begitu merasa tidak berdaya dengan hidup ini. Setiap pagi engkau akan tunggu Tuhan. Setiap pagi engkau akan berdoa. Setiap pagi engkau akan terus menunggu sampai Tuhan hadir. Karena itu engkau merasa tidak berdaya tanpa Tuhan menyertai engkau di sampingmu. Engkau tidak berdaya apapun. Dan ini yang Tuhan cari. Pribadi-pribadi seperti ini yang Tuhan mau. Ini yang berkenan. Ini yang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tapi seandainya kita tidak pernah mencari Tuhan, kita menganggap bahwa kita bisa sendiri, cari uang kita bisa. Cari Tuhan gak bisa. Ini orang-orang yang sombong sekali, orang-orang yang merasa dirinya mampu, orang-orang yang tidak pernah menginginkan Tuhan di dalam hidup ini. Dia merasa sanggup. Dia merasa melakukan pekerjaan apapun tanpa Tuhan dia bisa. Ini orang-orang yang sangat tragis hidupnya. Orang-orang yang akan terhilang keselamatannya. Nah, persoalannya berapa lama Anda cari Tuhan, itu tergantung Anda punya ketidakberdayaan. Semakin Anda merasa tidak berdaya, semakin lama Anda mencari Tuhan. Semakin sering Anda mencari Tuhan, semakin luar biasa Anda punya hubungan dengan Tuhan. Nah, apalagi yang berhubungan dengan seorang anak kecil. Kenapa Tuhan menjadikan ini sebuah ilustrasi? Kenapa Tuhan benar-benar mau kita menjadi seperti seorang anak kecil?
yang berikut, bahwa anak kecil itu sangat ketergantungan ya dengan orang tuanya. Karena ketidakberdayaan dia sangat ketergantungan. Kita perhatikan dulu di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 49. Mungkin kita tidak baca semua ayatnya ini, beberapa ayat saja kita baca dulu. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Iya. Jadi di sini menarik sekali bahwa ini adalah sebuah gambaran bagaimana seorang anak itu begitu ketergantungan dengan orang tuanya. Yusuf dan Maria pada waktu itu pemikiran mereka itu juga terbatas karena mereka selalu pandangannya diarahkan kepada hurufiah atau jasmani. Jadi mereka waktu itu komplain kepada Tuhan Yesus, mereka berkata, "Nah, kenapa engkau berbuat begitu? Kenapa engkau tinggal tanpa sepengetahuan kami?" Jadi pada waktu mereka mengadakan hari raya setiap tahun, dan pada waktu Tuhan Yesus berusia 12 tahun, dia dibawa ke bait Allah. Dan waktu Maria dan Yusuf pulang, Tuhan Yesus tinggal di bait Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Maria dan Yusuf ini juga kalau saya katakan bahwa mereka ini termasuk orang tua yang kurang perhatian juga kalau saya lihat ya. Kenapa? Karena anak sudah tinggal di bait Allah, karena mereka dititipkan, Tuhan Yesus dititipkan pada mereka pada waktu itu, tapi mereka tidak tahu. Itu artinya kurang perhatian kepada anak, sehingga mereka sudah berjalan satu hari perjalanan baru mereka sadar, loh, di mana Tuhan? Di mana Tuhan Yesus pada waktu itu? Dan apa yang terjadi? Mereka harus balik kembali ke bait Allah. Dan di sini kita perhatikan pada waktu Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat begitu kepada kami?" Apa yang dijawab Tuhan Yesus kepada Maria dan Yusuf? Bahwa tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bagaimana dia menunjukkan begitu ketergantungannya dia dengan Bapa di surga. Bagaimana dia menyatakan seseorang yang menyambut kerajaan surga itu harus begitu ketergantungan. Dia merasa bahwa dia begitu bergantung kepada Bapa di surga. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Untuk apa dia ada di rumah Bapaknya? Karena dia tergantung dengan Bapaknya. Dia tahu betul bahwa tanpa Bapaknya dia tidak mungkin bisa hidup. Tanpa Bapaknya dia tidak mungkin bisa mengerjakan misi yang ada di dalam dunia ini. Dia perlu sekali Bapa di surga. Dan ini yang terjadi. Kalau kita merasa ketergantungan sekali dengan Tuhan, itu akan membuat hidup kita menjadi berbeda. Kita akan terus melangkah untuk mencari Tuhan. Kita akan terus melangkah untuk menunjukkan bahwa kita sangat butuh Dia, sangat bergantung kepada Dia. Kalau kita tidak menyikapi atau mengambil sikap seperti ini, itu berarti kita tidak tergantung kepada Bapa di surga. Kita cuma tergantung kepada uang. Begitu banyak orang Kristen yang tergantung kepada uang tapi tidak tergantung kepada Bapa di surga. Coba perhatikan, mereka merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mereka mencari uang dengan begitu luar biasa. Mereka melakukan pekerjaan dengan begitu luar biasa. Tapi cari Tuhan mereka nggak pernah.
Orang-orang seperti ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Dan Tuhan yang bilang, bukan saya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu jangan tersinggung Anda semua. Jangan tersinggung. Tuhan bilang orang-orang seperti ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Cari uang begitu luar biasa. Cari Tuhan enggak. Ya kalau lagi mood, kalau lagi hati senang, kalau lagi ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan, waktu, semua dihabiskan untuk cari uang. Karena manusia merasa tergantung sekali sama uang. Begitu tergantungnya manusia kepada uang. Sehingga mereka lupa bahwa mereka tergantung kepada Tuhan. Kecil itu ciri-ciri yang sangat menyenangkan hati orang tuanya, yang membuat hati bapaknya sangat senang. Dia sangat dekat dengan orang tuanya, dia sangat dekat dengan bapaknya. Coba perhatikan, tidak ada anak kecil itu kemudian dia jalan-jalan di Monas, jalan-jalan sendiri. Tidak ada anak kecil itu terus kemudian tiba-tiba dia jalan-jalan di Ancol, dia jalan-jalan sendiri. Ini lagi masa-masa liburan. Nggak ada anak kecil itu terus kemudian begitu ditanya, begitu kita ketemu di tempat wisata, terus kemudian kita tanya sama siapa? Sendiri. Nggak ada, pasti orang tuanya ada di dekat dia. Itu sangat dekat. Nah ini yang Tuhan mau. Kalau kita benar-benar dekat dengan Bapa kita, kita layak masuk dalam kerajaan itu. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Bapa kita, bagaimana mungkin kita bisa berharap untuk masuk dalam kerajaan itu? Artinya kita tidak butuh Bapa. Kita tidak dekat. Kemana-mana kita merasa dewasa, kita merasa bisa jalan sendiri. Coba lihat anak-anak. Gak usah dewasa, begitu dia mulai remaja, dia mulai merasa bisa untuk jalan sendiri. Mamanya mau ikut, dia bilang sudah gak usah. Jalan sendiri saja. Di mall dia bisa jalan sendiri. Bahkan dia lebih senang jalan dengan teman-temannya. Ini sudah terlalu banyak terkontaminasi dunia. Makanya tidak dekat lagi dengan orang tuanya. Cuma momen-momen tertentu itu pun kalau dipaksa sama orang tua, baru dia mau ikut sama orang tuanya. Nah beginilah kehidupan. Kalau Anda tidak benar-benar bergantung dan merasa seperti seorang tidak benar-benar dekat dan tidak ada selalu di dekat bapamu, tidak ada selalu di dekat orang tuamu, Anda bisa celaka. Itu sebabnya anak kecil kalau bepergian kemana saja, itu dia selalu mau dekat dengan bapaknya, dia selalu mau dekat dengan orang tuanya, dia mau selalu berdiri di samping, bahkan kalau perlu di dalam baju bapaknya dia ada. Itu anak kecil. Dan itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita ada di samping Tuhan. Terus Tuhan berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jikalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, minta apa saja, maka kamu akan terima. Kalau kita tidak dekat dengan Bapa kita tidak layak untuk menyambut kerajaan surga. Bagaimana karunia-karunia surga, bagaimana mujizat-mujizat surgawi itu bisa turun dalam hidup kita kalau kita tidak dekat dengan Bapa kita. Tuhan sudah berkata, ini firman Tuhan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditolerir. Kalau Anda tidak menyambut kerajaan surga seperti seorang anak kecil, Anda tidak layak untuk masuk ke situ. Jadilah seperti seorang anak kecil, karena itu akan membuat Bapa di surga merasa bahwa dia sangat dibutuhkan, dia sangat dihargai. Karena anak kecil itu selalu pengen dekat dengan bapaknya. Di taman dia pengen sama bapaknya, lagi makan dia pengen sama bapaknya, mau apa saja ke mall dia pengen sama bapaknya, mau kemana saja dia pengen selalu sama bapaknya, dia ingin selalu sama bapaknya, dia selalu mau sama bapaknya. Itulah anak kecil. Tapi begitu seseorang menyambut kerajaan surga, terus dia merasa gak apa-apa jauh dari Tuhan, sesekali saja kalau lagi butuh uang Bapa, lagi butuh mujizat, nah baru pengen ajak Bapa di samping. Ini orang-orang ciloko semua ini, orang-orang model seperti ini. Nanti kalau dia lagi perlu Tuhan, dia lagi butuh Tuhan, baru nanti dia tempel-tempel sama Tuhan. Sama dengan anak-anak orang dewasa kan begitu. Biasanya kalau dia lagi perlu sesuatu, mau minta orang tua punya uang, mengharapkan sesuatu, baru dia tempel, baru dia mau jalan sama bapaknya. Ini yang terjadi, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Jadilah seperti seorang anak kecil. Nah terus apa lagi? Anak kecil itu dia punya iman, ya, artinya dia percaya kepada bapaknya.
Itulah ciri-ciri daripada menjadi seorang anak kecil. Kalau kita perhatikan, saya suka memperhatikan kehidupan ini karena memang saya dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi saya harus jeli untuk menatap kehidupan ini. Saya memperhatikan anak kecil itu kalau ikut orang tuanya, sekalipun orang tuanya bawa kendaraan itu tidak terkendali, mungkin sampai lari 150 km per jam, dia tidak pernah protes. Di dalam dia anteng-anteng aja, dia diam aja. Itu anak kecil. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia percaya sama bapaknya. Tapi coba kalau orang dewasa, begitu bapaknya mulai agak tidak sesuai dengan dia punya karakter, dia akan komplain, dia akan adu debat di situ. Dia akan berkata, "Papa ini bisa nyetir apa enggak?" Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita menjadi seperti seorang anak kecil, itu artinya kita mempercayai full kepada Tuhan. Kita benar-benar menaruh harap, menaruh percaya dan yakin kepada Bapa kita. Tidak mungkin Bapa kita itu mau memimpin salah. Sedangkan duniawi saja, sedangkan Bapa kita yang di duniawi saja, saya perhatikan seperti itu. Bapak duniawi saja yang kadang-kadang gak jelas hidupnya saja dipercaya sama anaknya. Dia bawa motor, mau lari sampai 120, 130, anaknya di belakang tenang-tenang aja. Nggak pernah dia berteriak-teriak di belakang. Dia percaya sama bapaknya. Karena dia tahu yang bawa motor itu bapaknya, yang dia tahu bawa kendaraan itu bapaknya. Nah, begitu juga di dalam Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak usah terlalu banyak komplain, tidak usah terlalu banyak suara, itu anak kecil. Tapi kalau terlalu banyak komplain, terlalu banyak bersuara, terlalu banyak berdebat, apalagi model-model seperti itu, ini artinya kita bukan anak kecil, kita orang dewasa. Kita menganggap Tuhan itu adalah sekelas dengan kita. Ini yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Sayang sekali, kalau kita model seperti ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya kita bukan anak kecil. Ya, masih ada banyak hal lagi yang saya ingin bagikan, tetapi waktu kita cukup terbatas. Ya, saya ambil ininya permukaannya saja. Anak kecil itu punya kepekaan yang luar biasa terhadap situasi asing. Ya, kenapa bisa begitu? Karena coba anak kecil, kalau mau dipegang sama orang lain, dia langsung menghindar, dia langsung tidak mau. Itu anak kecil. Jadi dia peka sekali dengan situasi asing. Dia merasa ini bukan bapakku, ini bukan orang tuaku. Aku nggak mau dekat-dekat dengan orang seperti ini. Nah, begitu juga kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita jadi seperti anak kecil, kalau kita mau disentuh dengan roh jahat, kita cepat sekali menghindar. Tapi kalau bukan anak kecil, dia merasa tidak apa-apa kok. Disentuh, dipegang sama dosa, dipelintir sama dosa, melakukan dosa, berbuat hal-hal yang najis, dia merasa tidak apa-apa. Tapi coba kalau kita menjadi seperti anak kecil, kita peka sekali dengan hal begitu. Begitu tersentuh kenajisan sedikit, kita langsung merasa, ini bukan bapak kita nih. Ini bukan orang tua kita. Kita cepat-cepat lari. Kita akan cepat-cepat mendekat kepada bapak kita, karena kita merasa asing dengan orang seperti itu. Nah, kalau kita bukan anak kecil, kita akan terobos, kita akan babat terus. Sekalipun kita mandi lumpur, mandi kenajisan, kita akan merasa, bahkan akan berkata selalu, wah ini berkat. Kita akan merasa selalu bahwa ini sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini bukan anak kecil ini. Ini orang dewasa. Dan kita tidak akan pernah, Anda tidak akan pernah layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus, mohon maaf waktu kita terbatas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.